Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pada video kali ini kami akan menyampaikan mengenai sejarah komputer, yaitu mata kuliah Informasi Komunikasi Telekomunikasi yang diampu oleh dosen Zamhada Taif. Kami berasal dari jurusan Psikologi Islam IAIN Batu Sangkar. Kami berasal dari Psikologi A, saya Hisnandika Yosarma, dan ini teman-teman saya Aldi Febrianto dari Vina Febri Yulita. Apakah itu komputer? Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Lalu siapakah yang menemukan komputer itu? Mari kita jawab. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage. Ia lahir 26 Desember 1792. Charles Babbage merupakan seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya kini dapat dilihat di Museum Sains London. Tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Charles Babbage meninggal 18 Oktober 1871, yaitu pada umur 74 tahun. Meninggalkan anak yang bernama Benjamin Herschel Babbage, Charles Whitmore Babbage, Georgina Whitmore Babbage, Edward Stewart Babbage, dan Francis Moore Babbage. Mari kita pelajari lebih lanjut. Untuk sejarah yang pertama ini yaitu sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum 1946-1959. Pada tahun 1946, ini merupakan tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh G. Perspex dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua menggunakan ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC
memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruangan seluas 500 meter kuadrat. NIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, INIC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun, kemampuan komputer generasi ini sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, penggunaan harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Menggunakan biaya pembuatan fantastis, namun fungsinya sendiri ini belum maksimal. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, interior, desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan slider magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, memiliki kapasitas simpanan yang kecil. Yang kedelapan, kinerjanya lambat. 9, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core stroke sebagai memori utama. Yang ke-10, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Sejarah komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Transistor. Tahun 1999, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil. Dibandingkan tabung vakum, daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk mengoperasikannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Spheriren dan Strat, serta menjadikan komputer dengan nama RC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan untuk peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari di berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic flash disk. 4. Mampu memproses secara real time dan parallel sharing. 5. Secara kurang fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. 6. Kinerjanya lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. 8.
Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit. Pada tahun 1965 sampai 1971, generasi komputer ini dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan. Akan tetapi, ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah, sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer ini muncul pada era 1964 sampai dengan 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Kedua, software akan lebih meningkat. Ketiga, harga kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. 7. Komputer sudah dapat melakukan multiproses. 8. Komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 10. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat, mikroprosesor 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubungan menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan
Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Ciri-ciri komputer generasi keempat ini yang pertama dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon penggunaan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. 2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. 4. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sepertinya ada yang kurang. Ada, yaitu fungsi komputer. Yang pertama, fungsi komputer adalah data processing. Komputer dipakai untuk pengolahan data sehingga bisa menghasilkan output berupa sebuah informasi, data yang diolah. Biasanya, data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Yang kedua, data struct. Komputer berfungsi untuk pengamanan serta pemakaian kembali data. Komputer bisa melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Contohnya, saat memakai Miss Word, kita bisa melakukan penyimpanan save data itu ke dalam hard disk serta bisa mengambil kembali data tersebut atau open. Yang ketiga, data movement. Komputer juga bisa melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lainnya. Dan yang keempat adalah kontrol. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.